Selamat pagi anak-anak. Para siswa-siswi kelas 10 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan masih tetap semangat untuk terus belajar ya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran korespondensi. Dalam pembelajaran kali ini, kita sudah sampai pada pembahasan KD 3.2 tentang menerapkan komunikasi telepon menggunakan bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai etika komunikasi telepon. Tujuan pembelajaran dalam pembahasan tentang etika komunikasi telepon diharapkan setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan apa saja etika dalam komunikasi telepon dan dapat menerapkannya dalam berkomunikasi menggunakan telepon. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bahwa telepon merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan dan menerima informasi antara dua pihak yang berjauhan tempatnya. Sebelum menerima atau melakukan panggilan menggunakan telepon, ada beberapa peralatan dan bahan yang harus dipersiapkan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada beberapa peralatan dan bahan yang harus kita persiapkan. Di antaranya karena kita akan berkomunikasi menggunakan telepon, yang harus kita siapkan adalah pesawat teleponnya. Nah, pesawat telepon ini dalam penempatannya harus diletakkan di sebelah kiri di meja kerja kita. Tujuannya untuk apa? Agar pada saat ada telepon masuk atau kita ingin berkomunikasi menggunakan telepon untuk melakukan panggilan keluar, kita bisa segera mengangkat genggam telepon dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, selain pesawat telepon yang harus kita persiapkan di meja kerja kita, juga harus disediakan dan dipersiapkan kalender meja. Ya. Kalender meja ini tujuannya sebagai penunjuk hari dan tanggal kapan kita melakukan telepon atau kapan pada saat ada telepon masuk, agar lebih jelas penunjukan waktu, hari, dan tanggalnya. Selain kalender meja, kita juga bisa mempersiapkan jam sebagai penunjuk waktu. Bisa jam dinding, ya, bisa jam dinding atau jam seperti ini yang kita bisa letakkan di atas meja sebagai penunjukan waktunya untuk mengetahui kapan waktu kita menerima telepon dari pihak lain atau kapan pada saat kita menelpon kepada pihak lain. Ya, kemudian kalau kita sudah mempersiapkan semuanya, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menyiapkan alat tulisnya. Ya, alat tulis ini kita pergunakan untuk sebagai alat bantu kita pada saat mencatat hal-hal yang penting yang harus kita catat terlebih dahulu di blok note. Ya, ini. Kita bisa mencatat hal-hal yang terpenting, ya, apa saja yang ingin kita sampaikan pada saat kita akan menelpon, ya, dimulai dari kita menelpon pada hari dan tanggal berapa, ya, waktunya itu kapan, jamnya,
Kemudian siapa yang akan kita tuju, ya, nomor teleponnya itu berapa, perusahaannya namanya apa, pimpinannya siapa, baru nanti pesannya ditulis di sini, ya, di bagian sebelah kanan di block note, untuk menulis hal-hal apa saja yang perlu disampaikan pada saat kita menelpon pihak lain. Nah, semuanya itu bisa dicatat di dalam block note sebelum kita melakukan panggilan keluar. Nah, pada saat ada panggilan masuk, sementara yang dituju mungkin pimpinan kita sedang tidak ada di tempat, mungkin karena sedang ada rapat, ya, ada tamu, atau sedang melakukan perjalanan dinas ataupun bisnis keluar kota, sehingga yang dituju oleh penelpon, dalam hal ini pimpinan kita, tidak berada di tempat, otomatis kita harus menawarkan bantuan kepada penelpon untuk bersedia meninggalkan pesan, yang mana nanti pesan ini bisa kita sampaikan kepada pimpinan setelah pimpinan selesai dari rapatnya, atau mungkin sudah kembali dari perjalanan bisnisnya dari luar kota. Nah, kalau pada saat yang disampaikan oleh penelpon itu perlu kita catat, harus kita catat ke dalam LPT atau lembar pesan telepon. Seperti ini formatnya, ya, bisa dilihat di sini. Di sini untuk mencatat hal-hal penting apa saja yang disampaikan oleh penelpon pada saat meninggalkan pesannya, mulai dari pesan itu ditujukan kepada siapa, pada tanggal berapa kita menerima telepon itu, jam berapa, ya, kemudian diterima oleh siapa, dari perusahaan mana, alamat kantornya ataupun nomor teleponnya berapa, bisa kita tulis semuanya di sini. Dan hal-hal penting apa atau pesan-pesan yang disampaikan kepada pimpinan itu harus dicatat pada kolom catatan. Ya, misalnya dalam pesan itu meninggalkan pesan untuk pimpinan, apakah pimpinan bersedia menghadiri rapat koordinasi atau bagaimana, itu bisa dicatat di sini. Kemudian diterima oleh siapa pesan itu bisa dicatat di bagian paling bawah. Itu jadi pesan yang ditinggalkan oleh penelpon untuk pimpinan harus semuanya kita catat ke dalam LPT. Setelah itu baru kita laporkan kepada pimpinan kita. Setelah pimpinan kembali dari tempat perjalanan dinasnya ataupun selesai dari kegiatan rapatnya. Ya, itu saja beberapa peralatan dan bahan yang harus dipersiapkan. Dan yang pastinya harus kita tahu dulu nomor telepon yang akan kita hubungi, itu bisa kita lihat pada buku telepon, ya, bisa dilihat pada buku telepon, ataupun mungkin kita bisa mempersiapkan atau bisa melihat pada buku daftar telepon masuk yang sudah biasa menghubungi telepon kantor kita. Itulah beberapa peralatan dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan kegiatan telepon ataupun menerima telepon dari pihak lain. Selain beberapa peralatan dan bahan yang harus disiapkan tadi, dalam berkomunikasi menggunakan telepon, juga harus memperhatikan etika bertelepon yang baik. Etika bertelepon yang baik adalah tata krama, aturan sopan santun, dan juga tata pergaulan yang baik dalam berkomunikasi lisan melalui telepon, yaitu berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, namun tetap hangat dan bersahabat. Berikut beberapa etika bertelepon yang baik.
mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Selamat siang, PT Mitra Bangun Pagi dengan saya Neza, ada yang bisa dibantu? Selamat siang, kami dari Sekretariat Perumahan Wilayah Setiapnya Jakarta ini berbicara dengan Bapak Andra Pratama. Mohon maaf Ibu, kalau boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Cici, Sekretaris dari Bapak Kunchoro. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri harus dilakukan agar lawan bicara kita tahu dengan siapa dia berbicara, sekaligus juga untuk memastikan bahwa yang dituju tidak salah sambung. Menggunakan bahasa yang formal, baik, dan sopan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman arti dari lawan bicara, sehingga dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari tema pembicaraan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Mohon maaf Ibu Cici, untuk Bapak Chandra saat ini sedang ada rapat dengan relasi. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau? Oh ya Ibu, ada Ibu. Bapak Kunchoro ini konfirmasi kesediaan Bapak Chandra untuk hadir pada acara rapat koordinasi pembangunan perumahan pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 9 sampai 11 di Guest Corner Malioboro Hotel Jakarta. Tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon. Kita harus fokus dalam satu pembicaraan saja, agar tidak ada kesalahan dalam berbicara. Tidak berbicara sambil makan sesuatu ataupun mengunyah permen. Jika kita berbicara sambil makan atau mengunyah permen, maka suara kita akan terdengar kurang jelas oleh lawan bicara dan bahkan dapat berakibat fatal karena dapat membuat kita tersedak. Berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Jika terlalu banyak basa-basi akan menambah biaya telepon yang pastinya akan menyita waktu dan juga membuat lawan bicara kita merasa bosan. Tidak berbicara dengan nada kasar, apalagi membentak. Jika hal ini dilakukan, maka akan membuat kesan kita seperti sedang marah-marah. Dan ini yang pastinya akan membuat lawan bicara kita akan merasa dimarahi, sehingga ia akan segera mengakhiri pembicaraan. Nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Hal ini akan menyebabkan lawan bicara juga merasa malas untuk berbicara dan malas juga untuk menanggapi atau bahkan tidak menghiraukan apa yang sedang kita bicarakan. Mencatat pesan atau pembicaraan dengan lengkap dan benar. Semua pesan harus dicatat agar kita tidak lupa dengan pesan yang harus disampaikan kepada yang dituju. Sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju dengan tepat.
Jika ada pesan, maka pesan itu harus disampaikan kepada orang yang tepat agar pesan tersebut dapat segera mendapatkan tindak lanjut. Demikian video pembelajaran tentang etika penanganan telepon. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Rangkuman 1. Telepon merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan dan menerima informasi antara dua pihak yang berjauhan tempatnya. 2. Sebelum menerima atau melakukan panggilan menggunakan telepon, ada beberapa peralatan dan bahan yang harus dipersiapkan, seperti pesawat telepon, kalender meja, jam dinding, alat tulis, bloknot, lembar pesan telepon atau LPT, buku telepon, yellow page, dan daftar telepon masuk. 3. Pengertian etika bertelepon yang baik adalah tata krama, aturan sopan santun dan tata pergaulan yang baik dalam berkomunikasi lisan melalui telepon, yaitu berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah namun tetap hangat dan bersahabat. 4. Beberapa etika bertelepon yang baik meliputi 1. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. 2. Menggunakan bahasa yang formal, baik, dan sopan. 3. Tidak berbicara dengan orang lain selagi menelepon. 4. Tidak berbicara sambil makan sesuatu ataupun mengunyah permen. 5. Berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. 6. Tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. 7. Nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. 8. Mencatat pesan atau pembicaraan dengan lengkap dan benar. 9. Sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju dengan tepat. Post test. 1. Tuliskan fungsi telepon. 2. Apa saja yang harus disiapkan sebelum menerima dan melakukan panggilan telepon? 3. Apa yang dimaksud dengan etika bertelepon yang baik? 4. Tuliskan beberapa etika bertelepon yang baik.